Level apa ini? Berani jual ikan di sini tanpa bayar uang perlindungan? Kiosku tidak butuh perlindungan. Kakek-kakek pura-pura bodoh ya? Percaya tidak aku sekarang? Akan menggulingkan kiosmu ini. Udangmu ini, pernah kuliah enggak? Pernah. Kau mengolok-olokku? Aku sudah 10 tahun narik uang perlindungan. Belum pernah lihat udang kuliah. Kau bercanda ya? Saudara-saudara. Handkerken. Bagus. Hancurkan semuanya di sana. Barang-barang yang kalian hancurkan ini, kubayar 500.000 saja. Kasih uangnya, rapikan barang-barangnya, baru kalian boleh pergi. Dia minta uang padaku? Saudara-saudara, kasih tahu dia harus apa? Hajar dia. Hajar dia. Dengar enggak? Kalau enggak bayar, kami habisi kau. Belum pernah ada yang berani macam-macam denganku. Kau yang pertama. Maka akan kuperlihatkan padamu. Berhenti. Kak Guan, angin apa yang membawamu ke sini? Narik uang perlindungan sampai ke sini? Sujud. Nak, kurangin main tangan, banyakin baca buku. Itu baru jalan yang benar. Buat apa baca buku? Dulu waktu itu Tong Ye. Aku kasih tahu. Kau pantas menyebut nama Tong Ye? Barang yang kau hancurkan, apa worth 500? Worth. Kasih uangnya. Rapikan barang-barangnya. Cepetan. Tong Ye, mari bicara empat mata. Tong Ye, Kudengar anda sedang melatih anak anda. Aku ingin anakku Guameng. Ikut dilatih juga. Bagaimana? Kenapa tidak? Anakku. Kerja sebagai satpam di properti Jiuyou. Kalau anakmu ikut, bisa temenan dengannya. Di saat-saat seperti ini, aku tidak ingin identitasku terbongkar. Tidak ingin dia jadi anak orang kaya yang manja. Dan jadi, Tong Ye, identitas Anda sebagai raja properti Jiuyou tidak akan bocor, termasuk anakku. Dia juga tidak tahu. Baik, silakan lanjutkan kerjamu. Baik. Tong si penjual ikan, anakmu kena masalah. Cepat bawa uang tebusan. Bersamaku, kau menderita. Ulang tahun harus masak sendiri. Menderita apa? Kita hampir terkumpul uang untuk beli rumah. Ia juga. Cepat makan. Halo, kue ulang tahun pesanan Anda sudah sampai. Silakan tempel. Baik, aku segera datang. Kue yang kubelikan untukmu sudah sampai. Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu aku. Tempat APA ini sangat buruk. Orang tua itu benar-benar gila. Dia menyuruhku jadi satpam di sini. Kak Meng, silakan duduk. Tempat ini tentu tidak layak untuk Kak Meng. Status Mew. Kak Meng, ada perempuan di sini. Kamu bisa melampiaskan nafsumu. Kalian mau apa? Pacarku akan segera kembali. Tempat buruk seperti ini punya pacar? Lebih baik ikut Kak Meng. Kak Meng bisa memberimu uang dengan mudah. Cukup untukmu hidup mewah selama 10 tahun. Lepaskan. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Xiao Ya. Kalian mau apa? Berani berbuat jahat di siang bolong? Aku laporkan ke polisi. Laporkan. Di sini, akulah yang berkuasa. Karena kalian sangat mesra, biarkan kau melihat. Bagaimana pacarmu melayaniku? Kau. Punya uang bisa semena-mena? Punya uang bisa mengganggu orang? Uang adalah segalanya? Bahkan jika aku memaksa pacarmu, kau harus berlutut dan memanggilku ayah. Kalian banyak mengganggu sedikit. Perani 1 lawan 1? 1 lawan 1, dia mau melawanku 1 lawan 1. 1 lawan 1 apaan? Bing Jun. Bawa pergi.
Tong Bingjun dalam masalah. Cepat beritahu ayahnya. Guan Meng, lepaskan dia. Sudah sadar. Kalian kan sangat mesra. Aku kasih kesempatan untuk menyelamatkannya. Pintu kandang terbuka, kalau mau menyelamatkan, keluarlah. Tapi, kami tidak sabar. Jika kau terlalu lambat, kami akan mulai. Guan Meng, ini melanggar hukum. Kau tahu tidak, aku melawanmu 1 lawan 1, dasar brengsek. Kak Meng sangat berkuasa. Apa hakmu melawannya 1 lawan 1? Banyak bicara, baju dia. Robek satu persatu. Siap? Benar-benar keluar. Baik, sekarang berani. Selamatkan dia kalau bisa. Kami akan mulai. Guan Meng, aku bunuh kau. Bingjun Janggan. Kamu sudah begini masih mikirin nyelamatin orang lain ya? Bawa dia ke bawah Cuber. Siap, bos. Siapa yang berani sentuh anak GW? Ayah, Apa yang lu lakuin ke anak GW? Om mereka mau bunuh Xiao Jun. tua bangka anak lu nodain baju GW. GW ajarin dia pelajaran adilkan ayah. Mereka masuk asrama, kita modal banyak orang. Mau perkosa Xiaoya. Masalah hari ini lu harus kasih GW penjelasan. Penjelasan. Dia itu anak direktur Jiuyou Property. Lu nggak cari tahu di Jiangyo. Siapa yang berani minta pertanggungjawaban dari kakak Meng? Jiuyou. Itu anaknya Guan Yong. Guan Meng ya oke masalah hari ini. Biarin bapak lu yang selesain. Panggil bapak lu siapa lu anjing? GW inget si tua ini tukang jual ikan di pasar. Tukang jual ikan. Lu tukang jual ikan busuk mau minta pertanggungjawaban apa? Dikasih muka malah nantang ya teriak lagi GW potong lu buat pakan ikan. GW juga nggak mau susahin lu. Sujud kasih GW ketok kepala 3 kali GW lepasin lu sama anak lu. Soal cewek ini anggap aja ganti rugi. Ngerti nggak? Santai nunggu bapak lu dateng lihat dia berani suruh GW sujud nggak? Tukang jual ikan busuk berani lu panggil. Mau dewa turun pun GW bakal bunuh lu. Guan Yong. Properti siang-siang. Sepetan lu dateng sini anjing. Hajar Miraka. Kakak Meng. Ayah. Lu gak apa-apa. Hari ini GW bunuh lu. Anak. Bingjun. Anak. Hari ini jangan mau hidup hajar mereka sampai mati. Tunggu. Di kartu ini ada 100 juta ambil hari ini kalau anak GW. Kenapa GW bantai seluruh keluarga lu? 100 juta. Anak sadar. Saat kalian berdua mati, aku akan bakar 10 kali lipat untuk kalian. Pukul sampai mati. Berhenti. Ayah, kenapa kau datang? Dasar anak durhaka, kau benar-benar mau bikin aku marah. Tong ya. Kau berani memukul ayahku. Masih berani menyela? Xiaoya, bawa Bingjun ke rumah sakit dulu. Tidak bisa ayah, aku tinggal bantu ayah. Cepat pergi. Ayah. Cepat. Berdiri. Kalian tidak boleh pergi. Biarkan mereka pergi. Paman, hati-hati sendiri. Dasar anak durhaka. Kau tahu dia siapa? Kau tahu masalah sebesar apa yang kau bilang tuku? Kau demi sirang penjual ikan busuk, berani memukulku? Kau tidak pantas jadi ayahku. Diam. Suatu hari nanti aku mati. Itu salahmu. Ibu benar, kau sudah tua. Sudah tidak berguna, jadi takut ini itu. Mingker. Aku sendiri yang balas dendam.
Kau berani pukul aku? Sipat berlutut, minta maaf ke Tongi. Berdasarkan APA kau suruh aku berlutut? Kau sudah tua, tidak berguna. Dasar orang tua sampah. Ibuku tidak sebigo kau. Kalau mau berlutut, kau sendiri yang berlutut. Bagaimana bisa aku punya anak tidak berguna sepertimu? Kau demi penjual ikan busuk, berani memukulku? Ibu datang. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Kau, dan kau, semua harus mati. Bangsat, bagaimana bisa aku punya monyet brengsek sepertimu? Hari ini, aku harus memberi pelajaran, biar kau ingat. Kau berani? Kau berani? Ebio. Kenapa kau datang? Dasar orang lima. Anak sendiri saja tidak bisa lindungi, pantas jadi ayah? Ayo teriak lagi. Panggil lagi. Ibu sudah datang, kalian semua hancur. Kau. Nak, tidak apa-apa. Ebio, SI penjual ikan busuk ini, dia ganggu aku. Hari ini, siapa yang gangguin aku? Akan ku buat bayar. Kau, jangan banyak bicara. Lihat, kau jadiin anak seperti apa? Kau tidak tahu hari ini. Masalah sebesar apa yang dia buat? Jangan tambah ribut di sini. Guanyon Aguanyon. Dasar kau semakin hidup semakin pencekat. Aku. Kau. Aku sudah selidiki, kau cuma penjual ikan pinggir jalan, berani-beraninya mengganggu anakku. Jangan bicara lagi, kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku tidak peduli siapa dia, di seluruh Jiangcheng. Semua properti bekerja sama dengan keluarga Wu. Di tempat ini. Berani mengganggu keluarga Wu? Brengsek! Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Bodoh! Coba jelaskan, hari ini bagaimana kamu akan meminta maaf pada anakku? Anakmu mencoba memperkosa menantuku. Dan memukul anakku. Sekarang malah minta penjelasan dariku? Anakku memukul anakmu, itu wajar. Menantumu. Melayani anakku itu kehormatan besar untuk keluargamu. Kamu ingin menghancurkan keluarga kita? Lihatlah dirimu, bagaimana mendidik anak? Tuan-tuan. Dasar penjual ikan brengsek, benar-benar tidak berguna. Kamu tidak akan menyesal sampai melihat peti mati, ya? Ibu, biarkan aku yang menghabisi dia. Anakku hebat. Letakkan senjatamu. Hari ini, aku akan melubangi tubuhnya untuk melampiaskan amarah anakku. Ini belum selesai hari ini. Orang tua brengsek, kamu pikir bisa sok jago? Hari ini, aku akan menjadikanmu sasaran tembak dan memberimu makan ikan. Lihat, ini darah dagingku, punya nyali. Tidak seperti kamu yang pengecut, brengsek. Kamu tahu tidak, keluarga Wu bisa seperti sekarang ini karena bantuan orang lain, tahu? Omong kosong, keluarga Wu di seluruh Jiangcheng. Adla Raja. Orang tua brengsek itu, siapa dia? Pantaskah dia? Dasar orang tua brengsek, masih berani menelepon. Sampaikan perintah. Percaya tidak aku akan menembakmu sampai berlubang, Xiao Meng? Cepat letakkan senjatamu, jangan nekat. Kamu ingin menghancurkan keluarga kita? Ayo, didik dengan benar, tembak di sini. Aku ingin lihat apakah pangeran kecil ini punya nyali. Untuk menarik pelatuk ini. Gemetar apa? Tadi berani memukul wanita dan mengganggu orang? Aku hitung sampai 3. Jangan pikir aku tidak berani. Aku akan membunuhmu. Seperti kamu ini, mau ikut-ikutan berkelahi? Belajar yang baik. Dan kamu sebagai ibu, memanjakan anak sama dengan membunuhnya. Mengerti? Kamu. Serang dia. Hari ini aku akan membunuhmu. Siapa yang berani? Aku berani. Orang-orang yang kubawa hari ini. Semua adalah anak buah Wutong. Mana dia? Wutong. Jawab telepon dulu, baru putuskan juga tidak terlambat. Kata-kata Direktur Wu, rapat darurat semua direksi. Perusahaan kami ditekan banyak pihak, rantai modal putus. Omong kosong. Perusahaan ibuku. Pemimpin industri semen Jiangcheng. Siapa yang menyuruhmu menyebar kabar bohong? Kamu masih belum mengerti? Jiangcheng, tidak akan ada lagi keluarga Wu. Berani beraninya, kau menggetak keluargaku. Saya Paul Kau? Kau yang menelepon? Siapa kau sebenarnya? Aku, Margatong, nama Sheng Tian. Mungkin, kau lebih mengenal sebutan lainku. Tong Ye.
Jangan bohong. Tong Ye sudah mati 3 tahun lalu, Bu. Jangan tertipu, dia cuma penjual ikan busuk. Aku salah, aku benar-benar tahu salah. Oh, 3 generasi usaha keluarga Wu tidak boleh hancur di tanganku. Aku mohon, beri aku jalan hidup. Sombong, takabur, mengandalkan uang sedikit. Menindas orang miskin. Mereka juga manusia. Kenapa harus ditindas oleh kalian? Tuan Besar Berarti Lapang, aku mohon. Jangan dengarkan omongan Xiao Meng. Dia manja sejak kecil, tidak pernah menderita. Aku mohon, beri dia kesempatan memperbaiki diri. Aku mohon. Kesempatan? Pernahkah kau memberi kesempatan pada orang lain? Saat anakku hampir mati dipukuli anakmu. Pernahkah kau berpikir untuk melepaskannya? Hari ini kau pasti mati. Aku yang bilang, Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. berani-beraninya kau mengutuk ibuku. Aku lawan kau. Xiao Meng, berlutut. Bu, kenapa aku harus berlutut? Kalau berlutut, dia yang harus berlutut padaku. Oudao, kau ingin membuatku mati marah ya? Apa kau ingin aku dan ibumu mati di depanmu? Baru sekarang kau sadar? Dia benar-benar Tong Ye. Berlutut. Tong Ye. Terus apa? Ayah ibu, kita kan banyak orang. Masa tidak bisa membunuh dia seorang? Lihat. Ini hasil didikan kalian, anak yang baik. Bodoh, takabur, jika dibiarkan hidup. Hanya akan merugikan lebih banyak orang. Tong Yi, aku mohon. Keluarga Wu sudah berhutang hampir 10 miliar. Xiao Meng tidak akan bisa bangkit seumur hidupnya. Aku mohon, lepaskan Xiao Meng. Tong Ye, aku bersujud padamu. Aku cuma punya satu anak, ingat persahabatan kita selama 30 tahun. Lepaskan dia. Lihat dirimu, berapa banyak masalah yang kau bawa untuk keluargamu. Kau sendiri sudah di ujung maut, masih melotot. Kau tahu tidak? Sekarang seluruh Jiangcheng. Berapa banyak orang yang ingin mencabik-cabikmu untuk mendapatkan pujian dariku. Tong Ye, aku tahu salah, aku mohon padamu. Beri aku kesempatan. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Sekarang bawa ibumu. Segera pergi dari Jiangcheng. Pergi. Cepat pergi. Ibu. Cepat. Cepat pergi, ibu. Tong Ye. Ini salahku, tidak mendidik Guan Meng dengan baik. Hukum aku seberat apapun, tapi selamatkan nyawanya. Terima kasih, Tong Ye. Hari ini, aku hanya menarget Wu Jia. Asal mereka benar-benar berubah, aku tidak akan menyulitkan mereka. Sudah, bangunlah. Lagi pula, kita sudah kenal lebih dari 30 tahun. Sudah seperti saudara. Terima kasih, Tong Ye. Tapi, masalahnya. Mengingatkanku, sekarang belum saatnya. Membuka identitas. Anakku masih perlu latihan. Kau, atur pekerjaan administratif untuknya, biar dia cepat. Mengerti alur kerja perusahaan. Baik. Sudah sore, aku harus pergi menemui anakku. Kau juga kembalilah ke perusahaan. Kalian berdua sudah baik kan? Aku baik-baik saja, tapi Bing Jun perlu istirahat sebentar. Kalau begitu, jangan kerja sebagai satpam dulu. Tidak kerja. Bagaimana dengan mas kawin? Lagipula, keluarga Chinggis sudah. Mas kawin, aku bisa tidak memintanya. Paman selama ini sudah banyak menderita karena kamu. Dengarkan dia. Jangan khawatir tentang mas kawin. Pekerjaan juga sudah kuatur untukmu. Aku punya teman lama di grup Jiuyou. Berhutang budi padaku. Kali ini dia yang menyelesaikan masalah. Aku manfaatkan. Untuk memberimu pekerjaan administratif. Tidak hanya ringan, tapi juga bisa belajar. Terima kasih, ayah. Tante, kenapa kau datang? Kebetulan aku mau ke Jio untuk urusan kerjasama. Lewat sini. Dengar kalian terluka, langsung datang melihat. Kalau kalian baik-baik saja, aku juga lega. Ini siapa? Ini ayahnya Bing Jun. Paman Tong, ini bibiku. Kalian ngobrol dulu. Aku mau ke grup Jiuyou ketemu teman. Aku duluan ya. Kebetulan aku juga ke sana, mau kutumpangi. Oke, bareng aja. Jio Real Estate adalah grup kelas dunia. Kalau mereka sampai menolak kerjasama, aku benar-benar bangkrut. Proyekmu bagus, sepanjang jalan ku dengar sangat menjanjikan. Andai saja kamu direktur utama, aku nggak perlu merendah. Aku. Dia Lu Shubai, datang untuk bahas kerjasama. Coba kamu pelajari proposalnya.
Menurutku, Jangan asal bicara, dia itu Guanzong. Kita yang butuh bantuan. Tidak apa, kalau temanmu merekomendasikan proyek ini. Aku malah semakin tertarik. Ayo kita bahas di ruang rapat. Baik-baik, terima kasih Guanzong. Terima kasih. Tua bangka, buta ya? Ini tempat buatmu ngacak-ngacak? Cepat minggir. aku ganggu siapa? Gengguaku. Nabrak aku harusnya cepat minggir. Siapa yang kasih kau hak? Tua bangka, berani sekali kau? Kau coba tanya-tanya. Siapa yang nggak tahu seluruh grup Juyo? Kakakku pemegang saham kedua terbesar. Terus hubungannya sama kamu apa? Masih keras kepala ya? Aku sekarang bakal. Grup Jojo blacklist kamu. Silakan coba. Ribut apa? Direktur utama sebentar lagi datang. Kau mau mempermalukan perusahaan? Kak, aku sedang bersihin tempat ini. Tua bangka ini nggak mau pergi dan buat masalah. Tua bangka, ini grup Juyo. Kalau pinter, cepat pergi. Menurutku, kamu sok jago, main kuasa. Yang harus pergi adalah kalian berdua. Tua bangka, kau pikir siapa dirimu? Mau mengusir kami? Ku beritahu kamu, kakakku di sini adalah orang kedua setelah bos, di atas ribuan orang. Bahkan direktur utama pun harus memberiku sedikit muka saat bertemu. Lan Kang juga. Aku hitung sampai 3, lalu kamu minggir. Kalau tidak pergi, aku akan memukulmu. Lalu aku akan membuatmu merangkak keluar. Bagaimana? Baik, hari ini aku ingin melihat bagaimana caramu membuatku minggir. Cari mati. Berhenti. Guanzong, kenapa Anda turun sendiri? Guanzong, si tua ini sedang membuat masalah. Kami sedang memintanya pergi. Benar. Bukankah tadi bilang mau membuatku merangkak keluar? Fitnah, ini jelas-jelas fitnah. Dia pasti melihat Anda datang, ingin memeras uang perusahaan kita. Aku memeras uang Jiuyou kalian? Guanzong, lihat asal cua ini. Bau amis ikan, dia bukan datang untuk memeras uang. Atau mungkin datang untuk berbisnis? Kalian berdua ini seharusnya jadi pengacara. Sungguh sayang bakat kalian. Camel. Tadi, kalian bilang mau membuatku merangkak keluar. Juga bilang di perusahaan ini, kamu orang kedua setelah bos, di atas ribuan orang. Bahkan direktur utama datang pun harus memberimu sedikit muka. Aku tidak pernah bilang itu, Guanzong. Dia memfitnah, dia mencoba memecah belah hubungan internal perusahaan kita. Dia pasti mata-mata dari perusahaan lain yang dikirim untuk memata-matai. Mata-mata, kamu tahu grup Juyo kita? Milik siapa? Milik Tong Tong ya. Lalu kamu tahu siapa orang di depanmu ini? Dia, tidak mungkin dia benar. Dia adalah direktur utama grup Juyo kita. Tong Yi. Apa? Merendahkan yang lemah, membanggakan yang kuat, kalian berdua adalah sampah grup Jiuyou. Mulai hari ini, kalian berdua. Grup Jiuyou tidak akan pernah mempekerjakan kalian lagi. Diblokir di seluruh industri. Kakak, tolong aku masih punya cicilan rumah. Tong Ye, maafkan kami. Kami tidak tahu, kami pernah berkorban untuk perusahaan. Jangan pecat kami. Anak muda, harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Ayo kita pergi. Baik, Tong Yi. Minggir. Ngapain kamu provokasi dia? Sekarang puas, di blacklist seluruh industri. Kamu puas? Aku juga nggak tahu, dia itu Tong Ye. Tanpa grup Jiuyou. Si Tong itu apa-apaan sih? Berani-beraninya perlakukan aku seperti ini. Tong Shengtian, Marga Tong. Marga ini jarang, anak baru di departemen kita. Juga Marga Tong, kemungkinan besar anaknya. Tong Shengtian bikin hidupku susah. Aku bikin dia rasain putus keturunan. Ini proposal Nona Lu Shubai. Dia bersikap kirim langsung ke tanganmu. Nona Bai mana? Nona Bai bilang ada urusan. Terima telepon, buru-buru pergi. Pergi? Shubai, investornya udah kutemuin. Kira, Polygon ya? Shubai, tolong maafin aku ya? Shubai. Song Jiaoming, kita udah putus, jangan ganggu aku lagi. Shubai, saran aku ikut aku saja. Tampar aku, kamu bukan APA. Mau mukul aku lagi? Berhenti. Kamu siapa sih? Aku pacar Nona Bai.
Shu Bai. Dia bilang benar? Iya, dia pacar baruku. Dia juga bantu proyekku. Dapat investasi 100 juta. Maaf, aku tahu ini keterlaluan, tapi dia nempel kayak anjing. Tolong jadi pacar palsuku, 5 menit aja, biar dia kapok. Shu Bai, jangan bodoh dong. Kamu lihat baik-baik. Dia pakai barang murahan, kayak orang kaya? Bisa dapetin investasi 100 juta? Ikut dia, modalmu habis. Ayo, pulang sama aku. Tokan tipu. Mau main tangan? Minker. Kalau ganggu pacarku lagi, aku lapor polisi. Oak. Akan ada hari kalian berdua merengek padaku. Hari ini terima kasih banyak, ya. Sama-sama. Lawan orang kayak gitu harus tegas. Halo, Tongya. Bingjun Dianqing diculik. Di Tiana Kosong Yanqing. Mereka minta kamu yang datang. Ada apa? Bingjun dan Cheng ya. Diculik. Kalian berdua benar-benar amatir. Menculik seorang karyawan kecil seperti aku. Apa untungnya? Hei, kau pikir kau ini siapa? Kami menculikmu karena ayahmu, si tua bangka itu. Ayahku cuma penjual ikan. Lebih miskin dariku. Tak apa, kami juga bukan cari uang. Aku hanya ingin kalian berdua. Mari. Mari. Masyarakat hukum. Kalian berani main hakim sendiri? Siapa yang beri kalian nyali? Kau belum tahu ya? Ini adalah wilayah Raja Bawah Tanah Junction. Wilayah Shanye. 2 nyawa saja. Tunggu, aku akan potong kalian berdua untuk makanan anjing. Ternyata pemimpin Raja Bawah Tanah, Cheng Shan. Kalian berdua, untuk kami berdua. Benar-benar susah payah. Ternyata, Kau juga tidak sebenarnya bodoh. ternyata pernah dengar nama Shan Ye. Hari ini, di sini. Akan menjadi kuburan kalian berdua. Orang terakhir yang bicara seperti itu pada ayahku. Sudah dapat hukuman. Aku sarankan kalian. Lepaskan aku dengan baik-baik. Hari ini, bahkan dewa datang pun. Kalian berdua tetap mati. Kau. Aku punya kejutan untukmu. Bawa dia. Chengya. Bingjun. Kalian berdua lucu. Lepaskan dia. APA. Lepaskan dia. Kau pikir mudah? Aku akan tunjukkan. Raza Kihalangan yang paling berharga. Jika kalian berani sentuh dia, aku tidak akan memaafkan kalian. Hei. Kau masih sambang APA? Apa yang kau mau lakukan? Tunggu, aku akan patahkan kaki pacarmu dulu. Lalu, patahkan tangannya. Saat ayahmu yang tak berguna datang, aku akan kirim kalian bertiga ke neraka. Tenang, tidak akan biarkan kalian kesepian. Jangan, Bingjun. Tolong aku. Lepaskan dia. Serang aku saja. Benar-benar romantis. Tenang, sebentar lagi giliranmu. Berhenti. Ayah. Lepaskan Chenya. Wah, tidak menyangka, mau mati masih bawa teman. Kalian cepat, lepaskan Chenya dan Bingjun. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menyesal. Kamu siapa? Hanya punya sedikit kecantikan. Nanti setelah aku selesai dengannya, akan kuhadapi kamu. Kamu. Kalian datang untukku kan? Lepaskan mereka. Aku akan menerima apapun dari kalian. Tua bangka, jangan mimpi. Berani memecatku hari ini. Aku akan membuatmu membayarnya. Atau. Hari ini kamu berlutut dan minta maaf. Atau. Kamu akan melihat anakmu mati. Serang aku saja. Jangan ganggu ayahku. Giliranmu bicara? Berdasarkan apa kamu memukul orang? Zizi Bin, aku sarankan kamu. Jangan sentuh anakku. Di perusahaan, kamu semena-mena. Semua orang mengeluh tentangmu, kamu dipecat. Itu sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Kami sudah bekerja di perusahaan lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Berdasarkan APA. Kamu bisa senaknya memecat kami. Kami tidak punya jasa. Tapi setidaknya ada kerja keras. Kamu bertahun-tahun tidak di perusahaan. Di luar jualan ikan, kamu pernah urus perusahaan? Shizibin, menyandera dan melukai orang itu melanggar hukum. Kalian tidak akan berakhir baik. Wilayah ini adalah milik Jiang Cheng Hubang. Bahkan polisi datang, apa yang bisa mereka lakukan?
Kakak, ngapain banyak bicara? Hari ini kita balas dendam. Balas kejahatan dengan kejahatan. Bunuh dulu dua anak ini. Ayah, Berhenti. Kamu pasti akan menyesal. Tua bangka, diamlah kau. Sekarang, di depan kalian hanya ada dua pilihan. Kamu berlutut. Dia mati. Ayah, jangan berlutut. Masih keras kepala. Tunggu. Kakakku, Anda datang. Kalau aku tidak datang, kamu bikin masalah nyawa. Aku minta uang ke siapa? Iya, kakakku benar. Dia punya uang. Direktur grup Jiwyo, aku sudah menyelidikinya. Ini satu-satunya anakmu, ditambah menantumu. Aku pikir mereka berdua bisa ditukar dengan harga bagus. Kalian salah, ayahku cuma penjual ikan. Bukan direktur apa-apa. Apalagi yang kalian mau? Lepaskan mereka. Ternyata, investasi grup Jiwyo dari awal sampai akhir adalah dia. Cepat lepaskan mereka. Di kartu ini ada 100 juta. Ambil uangnya dan pergi. Ini belum cukup. Lalu berapa lagi yang kau mau? Sudah kujelaskan, hari ini kau harus berlutut. Kalau tidak, lupakan. Keluarga Si, kau main-main denganku ya? Aku datang cari uang, bukan main game denganmu. Kalau masih banyak bicara, ku bunuh kau dulu. Serahkan uangnya, aku langsung lepaskan mereka. Sebaiknya kau tepati janjimu. Kau tidak tanya siapa bosku? Aku bisa bohong padamu. Katakan, Jiang Qing, kakak Sean. Shanzi, kau anak buahnya? Berani mengikat anakku? Dewa pun berani kuikat, apalagi kau. Grup Jiuzho MU, apa artinya? Bosmu pun tidak berani bicara seperti itu padaku. Orang tua brengsek, cari mati. Berhenti. Yang Hu, kau gila ya? Berani menyentuh siapa saja. Tuan Tong. Ku beritahu, bahkan geng Shan MU. Cheng Shan, kalau bertemu Tuan Tong kita, harus sopan. Kau siapa? Cepat minta maaf. Berani menyentuh kakakku? Kau Erhuzia? Aku sering dengar Shanzi menyebutmu. Orang tua brengsek, nama Erhuziku. Bisa kau sebut? Kalau kau menggina aku, hari ini, tak ada yang bisa keluar. Diam kau. Kalau Tuan Tong marah, ku buat kau mati mengenaskan. Kau akan menyesal. Diam. Bosku adalah kakak Shan. Dia sangat terkenal. Raja bawah tanah Jiangcheng, didukung konglomerat. Kekuasaannya sangat besar. Ya, Tuan Shan kami didukung konglomerat, kekayaannya setara negara. Kalau kamu bisa minta maaf sambil berlutut sekarang, mungkin masih bisa selamat. Kalian masih punya kesempatan untuk menyesal. Kalau kami sedang senang, Mungkin kami tidak akan membunuh kalian, cukup katakan dua kaki. Itu juga bisa. bahkan jika Shanzi ada di sini, dia pun harus bersikap hormat di hadapanku. Lihatlah, punya sedikit uang saja sudah sok jago. Di tanah Jiangcheng ini. Meskipun aku, Hubang, tidak bisa menghukummu. Geng Shan kakakku tetap bisa menghukummu. Bezer Milat, kamu cuma seorang pedagang. Berani meminta Tuan Shan menggemaramu? Lihatlah dirimu sendiri. Aku beritahu, kamu cuma punya sedikit uang. Di depan geng Shan, kamu tidak ada artinya. Shanzi kecil ini benar-benar lalai. Bagaimana bisa melatih kalian seperti ini? Seharusnya dulu kalian semua dibasmi. Menggeng Camku, percaya tidak, aku bisa membunuh anakmu sekarang. Ayah, Berhenti. Aku akan telepon Tuan Shan dulu, baru kamu putuskan apakah akan bertindak. orang tua brengsek, kamu pura-pura di depanku? Si Olala, dekat dengan kakak Shan. Aku beritahu, bahkan aku saja. Sulit bertemu kakak Shan, apalagi kamu orang tua brengsek. Besar milet di sini. Ya. Kamu pikir dengan uangmu, kamu bisa kenal siapa saja? Tuan Shan, cukup gerakan jari. Bisa menghabisi nyawamu, kamu, dan perusahaan sampahmu, semua akan hancur. Diam. Shizi Aibin. Kamu buta dan bodoh. Aku beritahu. Dulu, tanpa persetujuan Tuan Tong, kau pikir Cheng Shan bisa menjadi raja bawah tanah Nancheng? Lawan siapa? Kamu cuma penakut yang takut istri. Lawan siapa kamu berani membusungkan dada di sini? Aku ingat semua yang kalian katakan hari ini. Nanti akan kusampaikan ke kakak Shan. Hidupmu hari ini sudah sampai di ujung. Kamu bisa telepon dia sekarang, sampaikan semua yang kukatakan hari ini. Ayo, telepon. Berapa nomornya? Telepon. Kenapa tidak? Jangan-jangan levelmu terlalu rendah untuk punya nomor Shanzi.
Ayo, kalau hari ini kamu bisa panggil kakak Shan ke sini. Aku akan melayanimu sambil berlutut. Manusia itu kadang harus tahu diri. Kalau sudah waktunya menyerah, ya harus menyerah. Benar sekali. Dia cuma punya sedikit uang, Geng Shan. Dia adalah penguasa Jiangcheng. Sebut saja nama Tuan Shan. Siapa yang tidak gemetar? Tuan Tong, telepon dari Shanzi. Shanzi, aku ada di wilayahmu. Aku ingin langsung bertemu denganmu. Berlagak banget sih. Berani-beraninya menyebut nama Shan langsung. Nanti kamu akan tahu. Apa itu artinya tidak tahu diri? Tuan Tong, Shanzi sedang di luar kota. Dia sedang bergegas kembali, tapi mungkin tidak bisa langsung datang. Jangan khawatir, aku akan membuatnya datang segera. Dia tidak akan lebih dari 10 menit. Katakan, tua bangka, masih saja berlagak di sini. Lepaskan. Sakit. Apa-apaan ini? Aduh, pergi. Sakit. Erhuzi, dengarkan baik-baik. Kamu ini benar-benar buta. Nanti ketika Tuan Shan kembali, kamu sudah tamat tahu? Nanti ketika kakakku datang, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Tunggu sampai Shanzi datang, lihat siapa yang akan mati. Sudah di ujung tanduk, masih saja keras kepala. Kurasa kamu cuma punya sedikit uang. Sama sekali tidak tahu seperti apa gunung yang sebenarnya. Kalian ini orang-orang kasar, benar-benar tidak tahu diri. Dulu Shanzi kecil bisa bangkit. Semua berkat Tuan Tong kami. Tidak perlu banyak bicara. Nanti ketika Shanzi datang, semuanya akan jelas. Baik. Aku sekarang di sini melihat bagaimana kamu, Xiao Huzi. Ada APA, tertawa senang sekali. Tuan Shan. Tuan Shan, silakan duduk. Tertawa apa? Senang sekali. Hari ini kita dapat hasil besar. Lihat, ini domba gemuk. Wah, Xiao Jun ya, kamu sudah besar. Tuan Shan, Anda kenal anak ini? Kamu kenal aku? Tentu, dulu aku pernah menggendongmu. Sudah jadi pemuda. Tuan Shan, Anda salah orang, kan? Anak ini adalah yang kita culik. Tuan Shan, ini bagaimana? Ini, Tuan Shan, Anda salah pukul orang. Salah? Tidak salah sama sekali. Bukan ini. Ini benar-benar salah pukul. Salah? Tidak salah sama sekali. Anak ini adalah aku. Dari kecil lihat dia besar, kamu pikir aku bisa salah? Iya. Nggak salah. Shan Ye, lihat nih, orang ini sama si tua ini. Mereka berdua emang hartanya lebih dari 100 miliar, mereka berdua raja bisnis. Dasar kau selalu ikut campur. Tong ya. Maafkan kelakuan kami, saya akan selesaikan ini. Shan Yi, aku salah, ampuni aku. Shan Ye, ini, mereka emang. Ini tuh domba gemuk yang aku tangkepin buat lo. Kamu nggak bisa giniin aku, lo. Menurutmu gimana cara nikmatin domba gemuk ini? Ya pastinya, habisin semua uangnya, terus dia. Sama anaknya dibunuh, terus mayatnya dibuang di hutan, biar. Nggak bisa dilacak. Ide bagus tuh. Shan Ye juga setuju ide ini bagus. Tong Ye itu bos gue. Kalian berdua berani-beraninya mengincar bos gue? Kayaknya kalian nggak mau hidup lagi, apa? Ini nggak mungkin. Dulu kalau bukan karena Tong yang angkat. Geng Shan mana bisa berdiri? Sekarang kalian berani nggak hormat ke Tong Ye? Serat keluar hukum. Tong Ye. Yang milia jengkon ingat kesalahan orang castle. Ampuni aku Tong Ye. Semuanya. Mereka berdua yang suruh aku culik anakmu. Mau nipu uangmu, Tong Ye. Aku mohon. Kasih aku satu nyawa aja. Udah tahu begini, ngapain juga nekat culik? Anak dan menantuku, kemampuan seseorang kurang. Gak masalah, tapi kelakuan orang gak benar. Yang gak layak disebut manusia. Kalian berdua serahkan ke kamu buat diurus. Siap Tong Ye, ayo ikat mereka berdua. Bawa ke kantor polisi. Pastiin mereka nggak bakal keluar penjara. Tong Ye, gini penyelesaiannya. Puas enggak? Shanzi, dulu aturan yang aku kasih ke kamu. Apa tuh? Jangan ganggu yang lemah, jangan culik. Merampok, memperkosa, ini terakhir kali.
Kalau nggak bisa jaga anak buahmu, Gengshan nggak usah ada lagi. Xiao Jun lihat kan? Ayah, ini beneran punya kita? Pastinya Tuan Muda. Ini semua aset Tong Ye. Asyik banget kalau gitu. Kita tidak perlu khawatir tentang rumah lagi. Tong Ye, kali ini Anda tidak perlu khawatir tentang Tuan Muda. Menjadi anak yang manja kan? Xiao Jun juga sudah besar. Tolong beritahu. Besok aku akan mengadakan pesta umum untuk mengumumkan identitas Xiao Jun. Aku akan segera mengurusnya. Xiao Jun, waktunya sudah larut. Pulang dan istirahatlah. Besok ayah akan mengadakan pesta khusus untukmu. Untuk mengumumkan identitas kita sebagai ayah dan anak. Baik, ayah. Kalau begitu aku akan pulang bersama Sylvia dulu. Xiao Ya sangat baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Dengar? Tunang ayah, aku pasti akan memperlakukan Sylvia dengan baik. Terima kasih, Paman. Xiao Jun. Dia sangat baik padaku. Kalau begitu aku pergi dulu, ayah. Waktunya sudah larut, mereka sudah pulang. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Baik, kalau begitu aku tidak menolak. Sebelumnya aku masih berpikir, bagaimana urusan menarik investasi bisa berjalan begitu lancar. Sekarang ternyata aku menumpang keberuntunganmu. Tapi kamu tidak melakukan pemeriksaan latar belakang berinvestasi sebanyak ini. Tidak takut rugi? Orang yang aku pilih, tidak pernah melakukan pemeriksaan latar belakang apapun. Rumahku ada di sini. Kalau begitu aku tidak mengantarmu sampai atas. Kamu hati-hati sendiri. Baik. Besok, ketemu di pesta. Baik, ketemu di pesta. Oh ya, Pak Toko terkenal dari berbagai kalangan di Jiangcheng. Mendengar Anda Ken Detong, Marika juga Detong. Daftarnya ada di sini. Silakan Anda lihat. Song Jiaoming. Dia ternyata adalah penerus grup Songxi. Ya, grup Songxi ini. Selalu ingin bekerja sama dengan kita untuk pengembangan lahan di kawasan baru. Orangnya sudah ada di dalam. Saat masuk nanti, jangan langsung ungkap identitasku. Kamu bicara dulu dengan Song Jiaoming itu. Tong Yi, Anda Engine Mengkeji. Ketulusan grup Songxi kan? Perusahaan properti kecil, apa yang perlu aku uji? Dia adalah sainganku dalam cinta. Apa? Wah, saingan cinta. Ngerti, ngerti. Tidak, kamu tidak ngerti. Nggak ngerti. Oke, masuk. Tak disangka, Tong Ye yang terkenal galak. Juga punya sisi pemalu. Lama tak jumpa. Shupai. Aku tahu kamu akan datang. Pasti kamu masih pusing soal pendanaan. Begini saja, asal kamu memohon padaku. Aku akan memperkenalkanmu pada ketua grup Jiuyo. Song Jiaoming. Dengan skala perusahaanmu, Songxi. Kurang layak di mata grup Jiuyo. Kamu meremehkan siapa? Begini, kalau aku memperkenalkanmu. Kamu harus setuju menikah denganku. Gimana? Terima kasih, tidak perlu. Kamu sudah lihat, aku punya pacar dan... Dia juga akan datang hari ini. Orang tua itu? Apa haknya datang? Ke pesta grup Jiuyo? Kenapa aku tidak boleh datang? Ke pesta grup Jiuyo? Sheng Tian. Kau benar-benar berani datang, orang tua. Tentu saja berani. Kamu, Song Xiaoming. Ini pesta grup Jiuyo. Harus izin dulu sama kamu ya? Tente tidak perlu. Anda pasti Guanzhong? Benar-benar. Lebih hebat dari reputasi. Nama Anda di industri properti Jiangcheng. Bahkan nasional, sangat terkenal. Bertemu hari ini, benar-benar. Berwibawa. Penilaianmu bermasalah. Diam. Aku ditipunya, tak disangka dia begitu munafik. Guanzhong, Kenapa pesta grup Jiuyo mengundang? Penjual ikan? Apa katamu? Guanzhong juga pelanggan tetap kolam ikanku. Hari ini diajak aku lihat dunia. Begitu rupanya. Kukira penjual ikan. Bisa jadi eksekutif puncak. Rupanya.
Aku kebanyakan nonton drama pendek. Kalau Guanzong yang bawa Anda. Aku tak bisa banyak komentar. Nick Matilla. Ini Arla. Balai pesta terbaik Jiangcheng. Mungkin tak ada kesempatan. Datang kedua kalinya. Jangan bilang, dekorasi ballroom ini. Dan bahan yang digunakan untuk dekorasi semuanya kelas atas. Sepertinya, hanya grup Jiuyo yang bisa memiliki sumber daya besar untuk membangun ballroom seperti ini. Tentu saja, ini adalah aset Guanzong. Biasa saja. Camel. Guanzong. Proyek di area baru grup Songxi kami. Selalu ingin mengajak grup Jiuyo bekerja sama dalam pengembangan. Tidak tahu apakah grup Jiuyo tertarik atau tidak. Tanah yang kamu sebutkan itu agak kecil. Bagi grup Jiuyo, itu tidak sebanding. Menurutku, proyek ini tidak perlu dilibatkan. Cukup, orang tua. Aku dan Guanzong sedang berbicara di sini. Apa urusanmu, penjual ikan? Kalau bukan karena hormat kepada Guanzong, sudah kusuruh satpam mengusirmu. Fuansong, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, dia benar. Grab Chuchou. Selalu fokus pada nilai pengembangan di masa depan, bukan ukuran tanah. Area kecil di daerah baru itu. Sama sekali tidak menarik bagi Chuchou. Ini adalah Jiangcheng, daerah pengembangan utama. Apa yang kamu katakan memang benar, tapi tanah ini, waktu pengembangannya lama dan sulit. Mungkin butuh 10 tahun untuk melihat hasilnya. Diam, orang tua. Guanzong belum memberikan pendapat. Kamu, penjual ikan, ngomong apa di sini? Berani-beraninya mengajari Guanzong. Kalau kamu bicara lagi, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Cayam. Kamu tahu siapa dia? Dia Buchan. Penjual ikan sembarangan. Guanzong. Aku tahu kamu baik hati, tapi kita harus bisa membedakan orang. Aku tahu kamu ingin membawa orang desa ini melihat dunia, tapi jangan membawa orang yang tidak tahu diri ke sini. Guanzong, dengarkan nasihatku. Orang tua ini memanfaatkan kebaikanmu untuk bersikap semena-mena di sini. Kalau sampai tersebar, itu akan memalukanmu. Song Jiaoming, aku menasihatimu dengan baik. Di hadapan Guanzong, lebih baik kamu sedikit bicara. Apa yang salah dengan ucapanku? Dia hanya penjual ikan. Kenapa dia bisa mendapatkan perhatianmu? Aku tidak lebih baik dari penjual ikan? Tentu saja tidak lebih baik. Di mana kurangnya? Pak Song, jangan putus asa. Mungkin karena ikan yang saya jual besar dan segar. Guanzong, orang tua ini keterlaluan. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Baik, ayo. Camel. Pak Song, tenanglah. Kenapa marah-marah begitu? Legipilah hari ini semi at Tom untuk menghadiri perjamuan grup Jiuyo. Soal lahan bisa dibahas setelah rapat selesai. Tidak terlambat, Guanzong. Hari ini aku datang dengan membawa niat tulus dari grup Songxi. Tapi Anda malah membiarkan orang luar menghina aku di sini, Guanzong. Aku rasa demi nama baik grup Jiuyo, Aku harus mengusirnya. Tidak perlu. Satpam. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa baru datang? Hei, pakai setelan resmi. Cakep juga. Pantasan kau, si tua penjual ikan, begitu sombong. Ternyata anakmu kerja di Jiuyo. Guanzong, kurasa. Untuk hama di perusahaanmu, aku bisa membantumu. Membersihkannya. Song Jiaoming. Apa aku terlalu baik sama kamu? Guanzong, demi dua hama ini. Kau memikalku? Memangnya kamu siapa? Sebagai manajer perusahaan. Bicara senaknya, tanpa batas, suka menindas yang lemah. Tidak melukai kau? Ini demi nama baik Jiuyo. Masih membantah? Nama baikku perlu kau jaga? Dengarkan baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah direktur grup Jiuyo. Dan itu adalah putra satu-satunya direktur kami. Putra kami, mengerti? Dia adalah Tuan Tong. Selaku madamu. Guanzong, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau kasih aku kesempatan bicara. Sudah beberapa kali aku mengingatkanmu. Tak kusangka kau sebodoh ini. Sebenarnya, kalau kau bisa bekerja dengan jujur, mengembangkan kawasan baru, grup Jiuyo juga tidak menolak untuk berpartisipasi. Tapi sekarang jelas, kawasan baru itu tidak pantas untuk grup Songxi. Besok akan aku laporkan, kawasan baru itu akan diambil alih oleh grup Jiuyo. Tolong, Tongyi. Aku mohon, Tongyi. Kami dari grup Songxi masih ingin hidup. Aku mohon. Biarkan grup Songshi jalan hidup. Tongyi. Selamat datang semuanya di acara konferensi pers grup Jiuyo. Hari ini, ada dua hal yang ingin kami umumkan. Mulai hari ini, grup Jiuyo akan fokus membesarkan putraku, Tong Bingjun, untuk memimpin perkembangan grup Jiuyo. Mohon dukungannya. Terima kasih banyak.
Aku turun dulu, ayah. Dan ada hal kedua. Shubai, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.